Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil yang satu ini bukanlah hal yang asing bagi kita. Yesus mendapatkan sebuah pertanyaan dari seorang ahli Taurat, seorang Farisi, mengenai hukum yang paling besar, paling terutama. Dan mungkin di antara kita sudah hafal jawabannya kalau ditanya. Ya pasti jawaban Yesus adalah hukum cinta kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi kira-kira kita tahu nggak kenapa Tuhan menjawab seperti itu? Saya pun tidak tahu jawabannya awalnya. Saking penasarannya, saya sampai harus riset. Saya nonton khotbah-khotbah pastor di YouTube. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya dari khotbah Romo Bayu Ruseno di channel YouTube-nya. Sekarang mari kita lihat dari channel tersebut. Romo Bayu Ruseno sendiri menjelaskan kenapa Tuhan Yesus memilih jawaban seperti itu. Di situ dijelaskan hukum Taurat sendiri adalah hukum Musa. Kenapa disebut hukum Musa? Karena ini hukum yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Peristiwa ini dicatat di kitab Keluaran bab 20 sampai dan seterusnya. Hukum Taurat ini sebenarnya merujuk pada 5 buku Musa atau 5 buku Taurat. Ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 buku Musa ini adalah buku yang paling penting di perjanjian lama bagi bangsa Israel. Ini sama seperti Injil dalam konteks orang-orang Katolik. Injil kan sangat penting buat kita, bacaan paling utama. Bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yahudi, 5 buku ini adalah buku yang paling penting. Dan di dalam 5 buku ini ada banyak hukum, ada banyak peraturan. Kira-kira menurut ahli Taurat ada 613 hukum. Kalau ditotal dari kitab Kejadian sampai Ulangan. Nah, pertanyaannya adalah mana dari 613 hukum ini yang terutama? Yang menarik adalah sebenarnya kalau kita menjadi orang Yahudi di zaman Yesus, jawabannya sebenarnya tidak susah. Kenapa bisa dibilang tidak susah? Karena mereka sudah tahu jawabannya. Bagi mereka, hukum yang terpenting itu yang menjadi dasar adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang ada di kitab Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Dan ini adalah hukum pertama yang diberikan Allah di Gunung Sinai. Makanya ini menjadi pondasi bagi hukum-hukum yang lain, bagi 613 hukum Taurat lainnya. Dan orang-orang Yahudi sebenarnya sudah tahu, termasuk Yesus. Nah, dari 10 perintah Allah itu, yang paling terutama yang mana? Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau nomor 10? Buat yang belum tahu kenapa ada 10, karena ini diurutkan berdasarkan urutan keutamaannya. Jadi yang paling penting, paling utama adalah nomor 1. Yang tidak begitu penting ada di nomor 10. Nomor 1 bunyinya apa? Akulah Tuhan Allahmu
jangan menyembah berhala, dan jangan ada Allah-Allah yang lain. Nah, itulah sebenarnya jawabannya. Jawaban yang diharapkan didapatkan dari Yesus, dan Yesus pasti tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus nggak jawab itu, Ja? Kenapa Yesus malah menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama, kata Yesus. Kenapa kelihatannya Yesus tidak mau menjawab sesuai standar? Kenapa jawaban Yesus itu out of the box? Sekarang bandingkan ya, jawaban aslinya adalah, jawaban yang seharusnya adalah, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala dan jangan ada Allah-Allah yang lain. Sedangkan jawaban Yesus adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jawabannya tidak sama, bukan? Ya, walaupun intinya kita tahu mungkin sama saja, yaitu mencintai Allah. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jawaban Yesus itu sudah ada sebelumnya? Atau jawaban ini hanya ngide aja? Atau Yesus sekedar ngomong doang tanpa ada dasarnya? Kenyataannya adalah jawaban Tuhan Yesus ini sebenarnya berakar dari hukum Musa. Ada di Perjanjian Lama. Bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Jawaban Yesus itu mengambil dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 6. Silakan dicek. Bunyinya adalah, dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang saya tanya, siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Saya yakin semua yang menonton renungan ini pasti menjawab mengasihi Tuhan. Karena nggak mungkin kita menonton renungan ini kalau nggak mengasihi Tuhan. Pada dasarnya penonton renungan ini adalah orang-orang yang haus akan renungan bacaan Injil. Tidak hanya cukup dari khotbah pastor, tapi masih merasa perlu tambahan akan renungan bacaan Injil. Bagaimana pandangan bacaan Injil mingguan menurut perspektif awam? Seperti saya ini. Nah, kalau kita di sini mencintai Tuhan sekarang tinggal bagaimana takarannya aja, atau bagaimana ukuran cinta kita. Apakah 100%, 75%, 50%, atau cuma 10%? Itu semua cuma Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih saja yang bisa menjawabnya. Semua tergantung pembuktian dari Bapak Ibu. Apakah benar kita mencintai Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Pelayanan apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Mungkin mencintai Tuhan memang agak lebih sulit ya. Karena memang Tuhan adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi coba deh kalau kita ke manusia. Apa bahasa cintamu? Apa love language-mu kepada pasanganmu? Sekarang di sini siapa sih yang nggak pernah merasakan jatuh cinta? Pasti pernah semua. Gimana rasanya jatuh cinta? Gimana rasanya mengasihi? Nggak usah jauh-jauh ke sesama deh. Bagaimana rasanya mencintai pasangan kita? Kalau yang nggak punya pasangan atau pacar, coba bagaimana rasanya mencintai orang tua kita? Senang, bahagia, berbunga-bunga, dan sebagainya. Lantas bagaimana sikap kita kalau kita jatuh cinta?
Kalau kita lagi jatuh cinta, kadang kita rela menjadi bucin alias budak cinta. Melakukan apa saja untuk orang yang kita cintai. Rela berkorban untuk orang yang paling kita sayangi. Tuhan Yesus juga sama. Mengasihi kita sampai rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, sekarang apa buktinya kalau kita mencintai Tuhan kita? Apa buktinya kalau kita mencintai sesama kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali. Kita semua tahu hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang tinggal bagaimana kita membuktikannya. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Sekarang kalau mau mengaca pada diri saya sendiri, channel YouTube ini dibuat salah satunya karena kecintaan saya kepada Tuhan. Nah, sekarang apa yang akan Bapak Ibu buat untuk membuktikan seberapa besar cintamu kepada Tuhan? Itulah yang Tuhan pertanyakan kepada kita. Maka, marilah kita semua menunjukkan. Marilah kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai sesama kita. Marilah kita semua melaksanakan hukum cinta kasih Tuhan. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.